Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan ini saya Dwi Setiawati Rajab akan mempresentasikan tentang materi perkuliahan pada hari ini dengan judul pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tentang pendahuluan. Dalam menentukan sebuah pilihan, khususnya dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia, seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan, di mana yaitu harus menentukan pilihan ataupun suatu keputusan, khususnya dari beberapa pilihan ya, ataupun alternatif yang telah ada untuk kita melakukan sebuah keputusan, khususnya dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, dalam hal ini ya, proses ini terkadang kita temukan itu dia adalah sesuatu hal yang mungkin nampak sukar ketika kita akan mengambil suatu pilihan ya. Apakah pilihan yang akan kita ambil itu dia adalah sesuatu pilihan yang tepat atau mungkin ya, ataupun justru suatu pilihan yang tidak tepat. Pembahasan pada materi ini yang pertama adalah tentang pengertian pengambilan keputusan, yang kedua teori pengambilan keputusan, yang ketiga tahapan pengambilan keputusan, dan yang keempat adalah teknik pengambilan keputusan. Pertama adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan melanjutkan sebuah pilihan. Nah, keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif. Jadi, ketika seseorang ingin mengambil keputusan, maka dia perlu ya untuk memilih dan memilah kira-kira dari keputusan-keputusan yang telah ada, bagaimana tahapan-tahapan yang perlu untuk dia lakukan. Makanya perlu adanya sebuah pertimbangan ketika kita akan mengambil keputusan yang tepat. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut dari G.R. Terry. G.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan ini dia sebagai pemilihan yang didasarkan pada kriteria tertentu atas lebih alternatif yang mungkin. Nah, maksudnya adalah ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, maka kita sudah harus menentukan pada suatu kriteria ya, pada suatu kriteria yang harus kita pilih ya, atau yang mungkin akan kita ambil dalam memutuskan sebuah keputusan itu sendiri. Selanjutnya adalah menurut dari Claude George ya. Dia mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan ini dia dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kegiatan pemikiran ya, yang merupakan pertimbangan misalnya ataupun pemilihan di antara sejumlah alternatif ya, khususnya dari solusi yang akan kita dapatkan dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Selanjutnya dari Harold dan Shirley O'Donnell ya, dia mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu adalah pemilihan alternatif yang mengenai suatu cara bertindak. Dan menurut dari Pesiagian, dia mengatakan bahwa pengambilan keputusan ini adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, khususnya dari segi pengumpulan fakta dan data ya, atau penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Nah, sehingga berdasarkan ya dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah pilihan alternatif penyelesaian masalah ya, dengan caranya gimana? Yaitu dengan terlebih dahulu kita perlu untuk memahami permasalahan kan, dengan cara mengurai masalah misalnya, sehingga didapatkan pokok-pokok permasalahan, atau mungkin bukan suatu permasalahan.
Kan ketika kita sudah mengidentifikasi khususnya dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita peroleh, yang sudah kita dapatkan, maka selanjutnya dengan keilmuan dan kita merumuskan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan tersebut, maka itu perlu didukung dengan adanya sebuah data ataupun fakta yang akurat sebelum kita akan memutuskan atau mengambil sebuah keputusan itu sendiri. Selanjutnya tentang teori pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teori utilitarisme. Nah, teori dari utilitarisme ini dia berasal dari kata Latin ya, utilis yang berarti bermanfaat. Menurut dari teori ini, dia mengatakan bahwa suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah atau berguna. Tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang saja, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Nah, dia mengatakan khususnya dari teori ini, ya sesuatu yang bermanfaat adalah sesuatu yang baik ya, yang bisa untuk membawa sebuah kebermanfaatan. Tapi kalau misalnya yang tidak membawa suatu kebermanfaatan, berarti justru itu adalah sesuatu hal yang buruk ya. Itu maksud dari teori utilitarisme ini. Nah, sehingga dia memiliki pandangan ya yang menyatakan bahwa tindakan dan kebajikan itu dia perlu dievaluasi. Misalnya ya berdasarkan dari manfaat ya yang baik ataupun ini adalah sesuatu manfaat yang berguna ya yang berfaedah dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau yang buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah atau yang merugikan. Intinya dari dari teori tersebut dia lebih mengacunya pada kebermanfaatan. Prinsip dari utilitarisme. Nah, ini dia mengandung 3 kriteria. Yang pertama adalah ya menentukan tindakan-tindakan atau kebijakan. Dalam menentukan tindakan-tindakan atau kebijakan alternatif ya, ini yang dapat kita lakukan atau yang dapat dilakukan dalam situasi. Nah, dalam hal ini kriteria yang dapat dijadikan itu atas dasar objektif ya untuk menilai suatu perilaku ataupun tindakan adalah memiliki sebuah manfaat atau tidak ya, adalah manfaat atau utility yaitu kebermanfaatan itu sendiri, yaitu apakah tindakan atau perilaku itu dia benar menghasilkan manfaat ya, sedangkan perilaku atau tindakan salah itu justru dia mendatangkan suatu kerugian. Yang kedua adalah perlu menentukan manfaat dan biaya langsung dan tidak langsung. Nah, dalam hal ini ya diperoleh dari tindakan tersebut bagi semua orang itu yang dipengaruhi oleh tindakan di masa yang akan datang ya, untuk penilaian kebijakan misalnya ataupun tindakan keputusan itu sendiri ya, maka suatu kebaikan ya, tindakan ataupun keputusan benar baik secara moral ya, bila kebijakan ataupun tindakan tersebut itu dia memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian itu yang ditimbulkannya ya, makanya dia perlu untuk menentukan manfaat dan biaya langsung dan tak langsung. Dan yang ketiga itu adalah memberikan jumlah utilitas paling besar. Nah, itu yang wajib dipilih. Tindakan secara etis dan tepat. Nah, kriteria ini mengandung pengertian tentang untuk siapa manfaat terbanyak tersebut kan. Nah, suatu tindakan ataupun kebijakan ya, keputusan baik ataupun benar secara moral ini jika diberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, bukan hanya pada 1-2 orang itu saja. Selanjutnya pada teori deontologi. Nah, dalam teori ini dia memang terkesannya berbeda ya dengan teori utilitarisme. Karena dalam teori ini adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut itu selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan. Nah, dalam suatu perbuatan kan ketika kita akan melakukan ataupun melangkah itu pasti ada sebuah konsekuensinya ya. Dalam hal ini perbuatan itu tidak boleh menjadi sebuah pertimbangan, misalnya dalam hal ini konsekuensi perbuatan itu tidak boleh menjadi pertimbangan. Nah, misal perbuatan yang menjadi baik itu bukan dilihat dari hasilnya ya, melainkan ya karena perbuatan tersebut dilihat dari
melainkan karena perbuatan tersebut itu dia wajib dilakukan. Dalam hal ini ya, kita perlu untuk mengetahui perihal dari konsep-konsep dalam teori deontologi itu sendiri. Yang pertama adalah sistem etika. Nah, ini hanya menekankan suatu perbuatan didasarkan pada wajib tidaknya kita melakukan perbuatan itu sendiri. Nah, sedangkan yang kedua yang disebut baik dalam arti sesungguhnya itu hanyalah kehendak yang baik ya. Semua hal lain disebut itu baik secara terbatas atau dengan syarat. Contohnya misalnya kesehatan kan. Nah, kesehatan yang kita yang diberikan misalnya ataupun kekayaan, intelijensi ya adalah baik jika kita menggunakannya itu dia dengan hal-hal yang baik ya, kesehatan misalnya. Kita lakukan juga selagi masih diberikan nikmat kesehatan, kita melakukan hal-hal yang positif. Kekayaan misalnya yang kita peroleh, kita bisa untuk menyalurkan juga ke hal-hal yang membutuhkan misalnya. Pun begitu juga dari segi intelijensi yang kita peroleh, berupa ilmu yang bisa untuk kita amalkan. Ini khususnya dari konsep teori deontologi itu sendiri. Nah, ketiga adalah kehendak itu menjadi baik jika bertindak karena kewajiban. Kalau perbuatannya itu dia dilakukan dengan suatu maksud atau motif lain, maka perbuatan itu tidak bisa disebut baik ya, walaupun perbuatan itu dia sudah cenderung atau ke watak yang baik ya. Jadi kalau misalnya hal-hal yang masih mengandung suatu perkara yang notabene itu dia adalah suatu perkara yang merujuk pada tidak baik ya, maka itu dikatakan adalah sesuatu hal yang kurang baik ya, yang tidak baik. Selanjutnya adalah perbuatan itu dilakukan berdasarkan kewajiban atau bertindak sesuai dengan kewajiban disebut itu sebagai legalitas ya. Dengan legalitas itu maka kita memenuhinya itu dalam sebuah norma hukum. Dan yang terakhir dari deontologi itu tindakan ya, deontologi tindakan itu seperti eksistensialisme atau etika situasi, dan deontologi itu peraturan seperti prinsip ataupun kewajiban. Selanjutnya dalam teori hedonisme. Nah, teori hedonisme ini ya, dia adalah sebuah paham yang mengedepankan itu dia kesenangan duniawi ya. Jadi yang ada di dalam pemahaman mereka itu dia adalah sesuatu hal yang ya senang-senang saja ya ataupun hura-hura. Karena mereka menganggap bahwasannya hal-hal tersebut itu adalah merupakan tujuan akhir yang harus dicapai dengan cara apapun ya. Baik itu dia adalah cara yang batil atau dengan cara yang hak, yang justru bagi mereka itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, maka itu yang akan mereka lakukan. Ini adalah paham dari hedonisme ini, yang menyatakan pandangannya yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi itu sebagai tujuan utama dalam hidup, apapun caranya ya, baik cara yang diperoleh atau yang ditempuh itu dia suatu cara yang baik ataupun dengan cara yang buruk. Nah, ciri-ciri dalam hedonisme ini adalah misalnya memiliki pandangan atau gaya instan. Dengan melihat sesuatu problem harta ya dari hasil akhir bukan proses untuk membuat hasil akhir. Jadi yang mereka pikirkan itu adalah sesuatu hasil yang penting itu harus dicapai bagaimana cara pun, tidak melihat dari segi proses ya, perjuangan ataupun dedikasi yang harus dilakukan. Ini adalah paham dari hedonisme itu sendiri. Yang kedua adalah menjadi pengejar modernitas fisik. Yang ketiga, memiliki relativitas ya, kenikmatan di atas rata-rata yang tinggi. Jelas ya bahwasanya memiliki pandangan bahwasanya tujuan hidupnya itu adalah tujuannya itu dia adalah ingin hura-hura misalnya ya, yang ada di dalam pemikiran mereka itu bahwasanya dunia menjadi sebuah tujuan akhirnya dari orang-orang yang memiliki paham dari hedonisme itu sendiri. Yang keempat adalah memenuhi keinginan-keinginan spontan yang muncul. Dan yang terakhir, ketika mendapatkan masalah yang dianggap berat, ya, mereka itu dia beranggapan bahwa dunia itu dia begitu membencinya, dunia itu dia begitu kejam dan lain sebagainya. Ini contoh ya ataupun ciri-ciri dari hedonisme itu sendiri. Selanjutnya adalah teori dari eudemonisme. Nah, teori tersebut adalah merupakan salah satu filsafat moral ya, yang bisa dikatakan juga bahwa perbuatan yang kita ingin mencapai ataupun menggapai sesuatu yang baik bagi kita.
Jadi dari eudemonisme ini adalah salah satu filsafat moral yang menganut tentang kebahagiaan ya. Ini dari eudemonisme ini. Ciri-cirinya yang pertama adalah bahwa dalam setiap kegiatan manusia itu mengejar suatu tujuan terakhir hidup manusia adalah kebahagiaan. Nah, yang kedua, bahwa dalam kegiatan manusia ini harus dijalankan dengan disertai keutamaan. Ini khususnya dari ciri-ciri eudemonisme itu sendiri. Selanjutnya, dalam tahapan pengambilan keputusan. Dalam tahapan pengambilan keputusan yang pertama itu kita perlu memahami dan merumuskan suatu permasalahan dengan cara mengidentifikasi masalah ya sesuai dengan penyebab dasarnya. Tujuannya ya adalah agar pengambilan keputusan yang dilakukan itu benar-benar tepat sasaran. Untuk mengidentifikasi masalah ini bisa kita lakukannya tuh dengan beberapa macam cara ya. Misal mulai dengan menguji hubungan ya sebab akibat hingga mencari jenis penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian masalah yang dihadapi itu dia jauh lebih siap dan lebih mengena untuk bisa kita mengambil sebuah keputusan. Nah, yang kedua adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Nah, tahap kedua ini ya dalam mengumpulkan informasi yang relevan, tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi dan juga data untuk memperkuat permasalahan tersebut. Jika informasi yang didapat memang dia adalah sesuatu informasi yang benar ya dan adanya juga bukan hanya gosip belaka misalnya ataupun kita mendapatkan informasi yang notabene itu bukan suatu informasi yang relevan ya atau informasi yang justru kurang akurat. Nah, maka perlu kita mengevaluasi lagi ya. Kita perlu untuk mencari, memilah dan memilih kembali perihal dari informasi-informasi yang benar-benar relevan untuk kita mengambil sebuah keputusan. Namun, jika informasi dan data ini dia yang kita dapatkan tidak relevan, maka dalam hal ini kita tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya, ya. Karena kenapa? Tahap selanjutnya ini sudah mengembangkan alternatif yang bisa untuk kita gunakan. Pengambilan keputusan yang bisa dipilih misalnya adanya dari banyak alternatif pilihan pengambilan keputusan. Nah, tentunya ini akan sangat membantu dan membuat kita lebih berpikir panjang ya, khususnya dalam mengenai keputusan yang akan kita ambil. Dalam hal ini, beberapa alternatif keputusan yang tersedia itu harus dipertimbangkan dengan dipilih yang paling baik ya, meskipun alternatif pilihan tersebut itu bukanlah keputusan yang sempurna dan ideal. Nah, dengan begitu kita bisa untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar tepat ya, khususnya dalam mengembangkan alternatif yang bisa digunakan itu. Yang keempat adalah mengevaluasi setiap alternatif yang dipilih. Nah, dalam tahapan keempat ini alternatif yang sudah ada itu harus dievaluasi kembali ya. Tujuannya untuk apa ya? Dari mengevaluasi ini, alternatif pilihan ini digunakan untuk mengetahui serta menilai apakah alternatif yang dipilih ini memang efektif digunakan atau tidak. Dari beberapa alternatif yang ada, tentunya setiap alternatif itu keputusan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena hal itulah tahapan evaluasi alternatif ini adalah tahapan yang paling penting, khususnya dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, memiliki alternatif yang terbaik. Maka di sini yang harus kita lakukan adalah memiliki alternatif ya, memilih alternatif yang paling baik. Nah, sebelum itu seharusnya kita sudah tahu ya dan memiliki gambaran dampak negatif dan positif yang ditawarkan oleh setiap alternatif yang ada atau dari misalnya solusi yang akan kita dapatkan ya sehingga kita akan memutuskan sebuah keputusan yang terbaik. Nah, nanti alternatif terbaik yang sudah kita pilih itu harus didasarkan pada jumlah informasi dan data yang nyaris sempurna. Tujuannya adalah agar kebijakan pengambilan keputusan yang dilakukan itu benar-benar tepat.
Yang selanjutnya atau yang keenam adalah mengimplementasikan keputusan yang diambil. Nah, dalam tahap ini ya, ketika keputusan itu dia sudah kita ambil, maka dalam proses mengimplementasikan keputusan, kita tuh harus membuat rencana yang nantinya digunakan untuk mengatasi berbagai macam masalah yang mungkin saja bisa terjadi pada saat proses penerapan keputusan kan. Nah, tidak hanya itu, perlu juga menetapkan prosedur laporan misalnya dengan cara mempersiapkan ya tindakan yang korektif yang ada pada masalah yang baru saja muncul dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sehingga dalam merancang ya peringatan khususnya ketika kita akan memilih sebuah keputusan yang akan kita ambil, kemungkinan yang tidak kita inginkan dalam penerapan keputusan tersebut ya, sehingga kita sudah memiliki gambaran kira-kira ketika keputusan ini kita ambil, itu dampaknya akan seperti apa sebelum kita akan memutuskan pilihan yang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan ya, khususnya dalam tahapan-tahapan pengambilan keputusan itu sendiri. Selanjutnya adalah evaluasi hasil keputusan. Ini yang ketujuh. Nah, dalam evaluasi hasil keputusan ya, ketika kita telah melakukan dari tahap yang 1 sampai dengan tahap yang ke-6, maka tahap yang ke-7 ini adalah evaluasi hasil keputusan. Nah, dengan demikian ya akan berdampak pada masa depan yang lebih baik pula. Karena kenapa? Informasi ini ya dapat bermanfaat dan membantu kita khususnya dalam mengambil keputusan ya. Ketika dari segi data yang kita peroleh adalah merupakan data yang akurat ya, terus juga kita mengumpulkan beberapa informasi-informasi yang ada sehingga dalam keputusan evaluasi hasil keputusan terakhir, insya Allah ini adalah merupakan evaluasi yang terbaik yang akan kita pilih. Selanjutnya adalah teknik pengambilan keputusan. Nah, dalam pendekatan teknik pengambilan keputusan ini, itu dia ada pendekatan kuantitatif dan ada pendekatan kualitatif ya. Di mana pendekatan kuantitatif ini dia lebih kepada analisis perhitungan matematis ya. Teknik atau metode kuantitatif ini dia telah memberikan kontribusi secara ilmiah dalam pengambilan keputusan. Ini khususnya dari segi kuantitatif. Nah, pendekatan kedua adalah pendekatan dari kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif ini dia didasari oleh analisis sosial non-matematis. Nah, tetapi keputusan yang dibuat ini dia tetap mampu khususnya dalam mendapatkan kualitas mendekati ilmiah. Teknik pengambilan keputusan kreatif ya. Dalam teknik pengambilan keputusan kreatif ya, misalnya dalam pendekatan tipe ini, itu orang akan mencoba untuk memanfaatkan semua hal yang tersedia kan. Karena ketika kita akan mengambil keputusan itu bukan hanya didasarkan pada kualitatif ataupun dari kuantitatif itu sendiri. Kita juga perlu untuk mengambil sebuah keputusan itu dia yang kreatif dengan caranya kita ya. Misalnya bagaimana dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi kita bisa untuk memanipulasi ya. Dalam hal ini kita bisa untuk mengambil sesuatu hal yang bisa untuk kita lakukan khususnya dalam pengambilan keputusan ini. Makanya kita berusaha ya berbagai upaya untuk merumuskan pedoman umum khususnya dalam merangsang kreativitas individual itu sendiri. Dalam hal ini ada 4 pedoman sebagai alat bantu kreativitas yang dikemukakan oleh Neumann dan Warren. Yang pertama itu adalah hambatan psikologis. Nah, ketika ya kita memahami ini kan adalah tentang persepsi ya yang membuat kita agak bingung ya, misalnya seperti itu. Karena kenapa orang-orang kreatif ini dia akan berusaha mencari cara tertentu yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, yang tidak melanggar aturan. Sedangkan orang-orang yang memiliki hambatan dalam kreatif, ya khususnya dalam psikologinya, itu justru dia hanya fokus kepada masalah, ya bukan fokus pada solusi. Yang kedua ini adalah fokus pada masalah kunci. Nah, ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita harus mengetahui adanya dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Nah, ini perlu untuk kita cek kembali dan perlu kita biasakan agar mampu mendeteksi mana kira-kira suatu masalah. Misalnya,
ini adalah merupakan masalah yang kecil atau justru merupakan masalah yang besar, sehingga dapat mencari cara yang kreatif untuk memecahkan dari persoalan ataupun masalah yang kita hadapi. Nah, dalam proses kreatif ini, semua hal yang dilakukan atau yang kita lalui penting untuk kita catat ya. Nah, makanya yang kita itu dia harus mewaspadai khususnya pada yang ketiga, yaitu penemuan tak sengaja. Nah, misalnya dalam kehidupan kita yang biasanya tuh dia membawa inspirasi, tinggal bagaimana kita memaknai dari benda atau peristiwa-peristiwa yang kita temukan kan, khususnya dalam penemuan-penemuan yang tak sengaja yang datang di dalam diri kita itu sendiri. Dan yang keempat ya, di sini maksudnya yang keempat, komputer pelengkap kreativitas manusia. Nah, dari komputer ini dalam artian kita dapat menemukan informasi, khususnya melalui dari internet ya, ataupun dari wawasan-wawasan yang lainnya. Di mana komputer ini dia adalah merupakan pelengkap agar kita tuh dia lebih kreatif ya. Selanjutnya, dua teknik dalam kelompok teknik kreativitas ya atau kreatif. Yang pertama adalah dari brainstorming yang dikembangkan oleh Alex F. Oxbrown. Nah, teknik ini dia berusaha untuk menggali dan mendapatkan kreativitas maksimum dari kelompok dengan memberikan kesempatan para anggotanya khususnya dalam melontarkan ide-idenya. Nah, jadi dalam hal ini dia lebih memprioritaskan kepada para anggotanya ya atau pada sekelompok orang ya yang lebih memprioritaskan pada kelompoknya ya. Di sini ada beberapa kritik. Yang pertama misalnya hanya dapat diterapkan pada keputusan-keputusan sederhana misalnya, terus sangat memakan waktu dan biaya, atau yang ketiga itu hanya menghasilkan ide-ide dangkal. Sedangkan kalau menurut dari sinektis yang dikembangkan oleh William J. Jordan ya, ini dia berdasarkan pada asumsi bahwa proses kreatif itu dapat dijabarkan dan diajarkan ya, yang dimaksudkan itu untuk meningkatkan keluaran atau menghasilkan sebuah output kreativitas dari individual dan kelompok itu sendiri. Selanjutnya adalah teknik partisipatif. Nah, sebagai suatu teknik berarti bahwa individu itu dia atau kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini ya dia dapat bersifat formal atau informal yang menyangkut keterlibatan intelektual dan emosional seperti halnya keterlibatan dari fisik itu sendiri. Selanjutnya teknik pengambilan keputusan modern. Nah, misalnya dalam era komputer saat ini berbagai metode kuantitatif ya dalam pengambilan keputusan itu telah sangat berkembang dan bisa untuk kita lakukan atau bisa kita gunakan sesuai dengan kreativitas yang akan kita implementasikan khususnya dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Yang ketiga adalah proses mean-out. Nah, proses mean-out ini pada dasarnya merupakan proses rasional khususnya dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini dia memiliki proses yang sistematis ya. Misalnya yang pertama dari menilai dan menjelaskan sebab akibat, melakukan pilihan, dan yang keempat itu mengantisipasi dari masa depan. Nah, oleh karena itu dari segi prosesnya ini, maka dibedakan juga menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah tipe dari analisis situasi. Nah, dalam analisis situasi ini, itu penilaiannya itu dia didasarkan hanya pada pola pikir rasional yang pertama. Nah, setelah dari situasi itu, dia akan menganalisis pada persoalan. Nah, proses persoalan ini yang kedua, rasional ya, proses rasional kedua ini yang didasarkan pada pola berpikir sebab akibat. Yang ketiga adalah tentang analisis keputusan. Nah, analisis ini dia didasarkan pada pola berpikir khususnya pada penentuan pilihan. Dan yang terakhir adalah analisis persoalan potensial. Adalah ya merupakan proses rasional yang didasarkan pada antisipasi kita terhadap peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita tuh dia sudah memiliki sebuah pemikiran ke arah yang lebih lanjut ya, bahwasanya ketika keputusan ini dia sudah kita ambil, ini bisa menghasilkan keputusan yang bagaimana ya, dampak-dampaknya seperti apa. Itu bisa untuk kita sudah memiliki sebuah apa ya, awalan ya, ataupun kita sudah memiliki sebuah planning tersendiri sebelum kita mengambil sebuah keputusan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah penutup. Bahwasannya dari pengambilan keputusan ini, dia adalah merupakan pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan yang ada. Dengan
dan tepat sasaran ya, sesuai dengan harapan pembuat keputusan. Karena esensinya sebuah keputusan itu dia merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan. Keputusan itu bisa terjadi ketika seseorang yang memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga melakukan sebuah tindakan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada materi tentang pengambilan keputusan. Mohon maaf sebelumnya apabila masih begitu banyak kekurangan di dalam pembahasan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.